Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada kita bahwa rogima'an, celaka seseorang, rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma la yughfarulah. Celaka seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, hadir di dalamnya, kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kata Nabi mengatakan, ragima'an, celaka orang seperti itu. Dia masuk di bulan Ramadan, sehat, dia masih menjumpai bulan Ramadan, bahkan lapas lagi poin, tetapi tidak juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak maksimal di dalam beramal. Dia betul-betul tidak memanfaatkan keberadaannya di bulan Ramadan, bahwasanya itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Berkaitan dengan itu, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, di hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dengan kalimat yang sama, ragima'an, celaka seseorang, Nabi mengulang 3 kali, summa ragima'an, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man adraka abuwaihi indal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yudkhulil jannah. Siapa yang masih mendapati orang tuanya masih hidup dengannya, serumah dengannya, mendapati dia masih hidup, kemudian anak tadi tidak masuk surga, maka kata Nabi, celaka orang seperti ini. Celaka seorang anak masih mendapati orang tuanya sehat, membutuhkan pengurusan dari anaknya, membutuhkan perawatan dari anaknya, kemudian anak ini tidak masuk surga. Kalimat yang sama jemaah sekalian, ragima'an, celaka seseorang. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, saya hanya ingin mengatakan malam hari ini, saya biasa iri. Saya terkadang iri dengan orang yang masih bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Dia masih bisa berbakti kepada ibu bapaknya. Banyak anak-anak di luar sana itu mau menghabiskan seluruh hartanya. Ya Allah, ambil seluruh harta saya, yang penting jangan ambil orang tua saya, kembalikan orang tua saya. Saya sudah ingin berbuat baik kepada dia. Dia baru sadar jamaah sekalian, ketika orang tuanya sudah meninggalkannya, dia baru merasakan di paimpuna antro ngamutin, di pengkasiana punna amma kamutena, kamatongki bisean tamat tampar, seperti perahu yang tidak punya tempat berlabuh jamaah sekalian. Maka dari itu, karena saya sering cemburu kepada orang-orang yang masih menjumpai orang tuanya, kemudian dia tidak berbuat baik kepadanya, dan saya cemburu kepada anak-anak yang masih bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Sungguh mulia orang ini, sungguh dekat dia dengan surga, dan nikmat itu bagi beberapa orang sudah tidak dapat lagi dirasakan. Orang tuanya sudah mendahului, hanya doa yang dipanjatkan kepada mereka. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jangan menunggu sampai sukses, jangan menunggu sampai orang yang sudah mapan, sudah berhasil, sudah punya pekerjaan tetap, baru kemudian mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak saya dengar perkataan seperti itu. Dia mengatakan, salam puna lulus ke PNS sama ikat terong pusar yang gaji pertama, salam puna sukses mama bapak
ikat teron nagu baji-baji. Jangan tunggu sampai kamu sukses. Jangan tunggu sampai kamu berhasil. Jangan tunggu sampai kamu menjadi orang hebat. Karena usia orang tuamu kadang tidak menunggumu menjadi orang hebat. Pas kita baru menjadi orang hebat jamaah sekalian, orang tua kita sudah tidak ada. Kita sudah menjadi orang yang mapan, sudah punya pekerjaan, tetapi orang tua kita sudah terlebih dahulu meninggalkan. Maka dari itu jangan pakai prinsip ini. Nanti saya sukses, nanti saya berhasil, baru saya berbuat baik kepada kedua orang. Sekarang mumpung mereka masih hidup, kata Nabi, ragima anhu, celaka seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya kemudian dia tidak masuk surga. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, sungguh banyak kisah yang menjadi peringatan bagi kita semua tentang bagaimana luar biasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya pun dimuliakan oleh Allah. Maka saya ingin mengatakan di tempat ini, di masjid ini, kalau ingin kita diberikan oleh Allah rezeki sebagai seorang raja, maka perlakukan ibumu, bapakmu sebagai seorang raja. Insya Allah kita akan punya rezeki sebagai seorang raja. Kalau ingin kita sukses di dunia, selalu doakan ibumu, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang, ya sebenarnya sahabat jemaah sekalian. Cuma karena orang ini lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, dia pun tidak bertemu dengan Nabi, sehingga statusnya turun sedikit. Karena tidak bertemu dengan Nabi, maka mestinya dia seorang sahabat, turun menjadi tabi'in. Kisah yang sangat masyhur, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana setiap dia berdoa, selalu yang dia doakan, ya Allah, ya Rob, ummi, ibuku ya Allah. Setiap anak ini berdoa, pasti yang didoakan selalu ibunya. Ya Rob, ummi, 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 ya Allah, ibu saya. Sampai terdengar oleh ibunya. Mungkin ibunya juga sudah bosan. Wahai anakku, ingat, kamu juga punya hajat, kamu juga butuh berdoa. Doakan juga dirimu, jangan ibu terus yang kamu doakan. Maka ibunya pada waktu itu meminta, doakan dirimu supaya disembuhkan penyakitmu, penyakit sopak yang ada di belakang, di punggungnya. Jamaah sekalian, lihat betapa makbul doanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia diminta oleh ibunya, doakan penyakitmu yang penuh itu satu punggung, penuh di punggungnya dengan sopak, penuh dengan kayak kusta. Doakan itu. Maka dia pun meminta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit sopak saya, karena ibu saya yang minta, ya sembuhkan penyakit sopak saya di punggung saya, dan sisakan sebesar dirham. Betul jamaah sekalian, dikabulkan oleh Allah. Belum diturunkan tangannya, sudah diterima doanya oleh Allah. Penyakitnya sembuh dan ditinggalkan sebesar dirham sesuai pesanannya anak itu. Siapa anak itu? Beliau adalah Uwais Al-Qarni, anak yang tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Semua penduduk langit kenal dengan Uwais Al-Qarni. Anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Nabi berpesan kepada sahabatnya, kalau kamu bertemu dengan anak ini, orang ini, minta didoakan oleh. Doanya sangat makbul. Kenapa jemaah sekalian? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Dia tidak bertemu dengan Nabi dikarenakan berbakti kepada ibunya. Kata ibunya ketika mengizinkan anaknya berangkat ke Madinah waktu itu, dia pun mengizinkan, baik, saya izinkan kamu berangkat ke Madinah dengan catatan sampai di sana ada atau tidak Nabi, maka kamu harus kembali hari itu juga, jangan menunggu. Betul jamaah sekalian, sampai di Madinah
ingin menemui Nabi, namun Nabi masa peperangan, belum pulang dari satu peperangan. Maka karena janjinya kepada ibunya, dia pun menunda untuk bertemu dengan Nabi. Karena sudah berjanji kepada ibunya, ketemu atau tidak, kamu harus pulang. Betul, dia pulang waktu itu juga menemui ibunya dan mengatakan, saya sudah dari Madinah dan tidak bertemu dengan Nabi. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, memanfaatkan beberapa hari yang tersisa dari Ramadan. Ingat, kadang ada orang nabuntulum yappa kasulapa, dia sudah berbuat baik kesana kemari, lepa ngasih mina baji-baji kita tahu, lepa ngasih mina sidakai tahu, tetapi kadang dia lupa di rumahnya ada surga, di rumahnya ada orang yang doanya sangat diterima oleh Allah, yaitu kedua orang tua kita. Dia lupa bahwa ibunya juga butuh perhatian, ibunya juga butuh disedekah. Kenapa saya berkata demikian jamaah sekalian? Karena ada surat dari seorang ibu yang disampaikan kepada kita semua. Dia menyampaikan kepada anaknya, wahai anak, saya dengar kabarmu sudah luar biasa. Kamu sudah menjadi orang yang sukses. Semua orang sudah kamu sedekahi. Namun kenapa kamu lupa? Di sini ada orang yang sudah tua, sudah gemetar tangannya, berdiri pun harus dipapa. Kenapa kamu lupa bahwasanya di sini ada surga? Kenapa kamu jauh-jauh mencari surga? Yang ada di rumah surga itu. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang jamaah sekalian. Bahkan termasuk bom bunuh diri yang kemarin, waktu dia menulis surat kepada orang tuanya, ini saya koreksi, ini sebenarnya kesalahan jamaah sekalian. Dia menulis surat kepada orang tuanya, minta izin akan berjihad, mau masuk surga, minta izin kepada orang tuanya, ibu bapak. Seandainya Nabi masih hidup, maka apa kata Nabi? Pernah ada yang seperti itu. Dia datang kepada Nabi, kemudian minta izin ikut berperang, ikut berjihad. Apa tanya Nabi? Apakah ibu bapakmu masih hidup? Dijawab oleh anak itu, iya masih hidup. Kalau begitu, jihadmu adalah berbuat baik kepada mereka. Itu adalah jihad. Kalau kamu meninggal, kamu akan masuk surga. Kalau kamu memperlakukan dia dengan baik, maka surga bagimu. Ingat jamaah sekalian, surga itu tidak jauh. Surga itu kadang ada di rumah kita. Cuma banyak orang yang mengabaikannya, banyak orang yang menyia-nyiakannya, dan banyak juga orang yang sangat ingin nikmat yang satu itu. Bahkan dia rela mengatakan, ambil semua harta saya, ambil semua barang-barang saya, ya, yang penting kembalikan orang tua saya. Saya baru sadar ternyata nikmat memiliki orang tua yang lengkap itu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, bagi pengejar malam Lailatul Qadar.